seorang ngomong anak lagi. Wah jatuh di kamar kata di tanah ciligai naik keluar dan kau parane kau mana mbak saya tahu. Abe bele besusu raja soro ikan atau HP kok do waktu na atau tambi umah besusu borak ini ojo waktu na ini mere ini susu jo ini enggak kok do. Oleh generasi muda kita sekarang kurang dilirik. Oke. Kenapa kurang dilirik? TikTok tahu macam ambu. TikTok mau digigit dari mau kena dimulai kalau Yap, nah Bebs, kali ini adalah Jumat malam yang panjang untuk kalian semua untuk melepas penat dan juga malam yang panjang untuk kalian semua nanti untuk merencanakan jadwal kalian untuk berweekend ria, jalan-jalan manja, jalan-jalan terulala, terakbar, tercetar, terkini gitu ya. Oke, bareng pacar yang lagi jomblo, ya semoga cepat dapat pacarnya. Amin. Amin ya, amin, amin. Well, pada malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ini viralnya luar biasa ya. Ini mampu menutup aura seorang karisma agung di jagat maya dan juga jagat dunia nyata pastinya. Oke, dia luar biasa banget. Saya kedatangan tamu yang sangat viral di dunia Facebookan, dunia YouTube, per-YouTubean di Flores. Sampai namanya ini gaung kemana-mana. Setiap kali saya warawiri di jalan, kenal nggak ini channel ini? Kenal nggak channel ini? Saya kedatangan seorang tamu yang spesial. Ini anak Ende juga, catat anak Ende ya, bukan orang lain. Anak Ende ya, atau Ende Nena ya, pemuda Ende Nena. Oke, jadi ada Uncle Tono, bukan Uncle Gober ya. Uncle Tono yang punya channel Ende Asik, yang sering disebut sebagai Mbak Iki. Iki Ende Nena. Oke, jadi Uncle Tono apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Apa kabar bro? Amin. Baik banget. Nice to see you. Yeah, thank you. Yeah. Okay, how life? Life is going well. Thank you. I'm really good today. Good job. Yeah. Oke, jadi buat semua teman-teman inilah Uncle Tono dengan Banyolani. Halo, beda kerawatan aja kak, aku tercinta. Apa kabar? Yup. Uncle Tono ini sangat viral. Dia sangat viralnya ini mampu membuat semua orang akhirnya membicarakan nama kamu, menjadikan nama kamu ini sebagai objek untuk harus ditonton kembali. Itu luar biasa. Kenapa sih sebenarnya kamu lebih dikenal dengan Mbak Iki itu apa sebenarnya? Mbak Iki, nah sebenarnya ngarang apa Mbak Iki? Oh iya benar, ini pertanyaan yang bagus dan banyak sekali ya yang bertanya seperti ini. Mbak Iki itu saya sebenarnya. Kenapa pilih nama Mbak Iki? Mohon maaf pemirsa, jadi sebenarnya awal bikin YouTube ini sebenarnya tidak punya rencana sama sekali. Jadi by accidental gitu. Yeah. Jadi karena saya biasa memposting video-video lucu, status lucu di Facebook. Kemudian ada teman yang bilang kenapa nggak dibuat akun YouTube sendiri? Saya bilang oh iya oke lah. Terus saya buat. Lalu saya pikir konten apa yang harus saya buat? Saya pikir kalau Ende itu konten yang bagus adalah komedi. Ya, komedi itu sangat menjual ya. Tapi tetap kearifan lokal. Nah, sejalan dengan pertanyaan kenapa pilih nama Mbak Iki, ini mohon maaf sekaligus saya klarifikasi karena saya khawatirnya ada yang punya nama Mbak Iki protes. Jangan ini saya ini ya. Jadi begini pemirsa, biasanya di setiap video saya selalu mengawalinya intronya dengan kalimat seperti ini. Mohon maaf apabila ada kesamaan nama dan peristiwa. Ini hanya untuk hiburan saja, biasanya begitu. Nah, kenapa Iki? Jadi begini, dalam komedi, hal yang membuat lucu itu banyak. Yang pertama, Sule naik di atas panggung, Nunung lempar dengan kutamuku, kai mesu, ketawa. Itu gerak. Kemudian dengan verbal, ucapan, Suranoma. Segenia bisa kau udah mau denger apa ngerina, tapi nggak percaya kau udah banyak. Nah itu. Kemudian yang kedua nama. Nah ini nama artinya apa? Asal sebut nama itu dan orang dengar asosiasi di kepala itu ini pasti orang yang lucu ini kalau Mbak Iki. Jadi Mbak Iki itu saya pilih sebagai simbol nama yang langsung diasosiasikan oleh orang kita orang Indonesia itu yang lucu. Ikoniknya dia lucu banget. Dari namanya aja. Coba aja bilang Mbak Iki. Nah, saya yang dengar itu langsung bilang ini kayaknya orangnya penuh humor begitu. Tapi Mbak Iki itu kalau dilihat dari perbahasaan daerah sendiri bapak kecil gitu kan. Bapak kecil, basusu. Mbak Iki. Jadi misalnya begini, mohon maaf kalau di Jawa itu kan ada pewayangan, mungkin pernah teman-teman nonton Ria Jenaka. Itu kan ada Bagong
Semar, Gareng, Petruk, Ateng misalnya. Jadi sebut nama Bagong aja, itu kalau orang Jawa bilang ini ngejok, humor ini. Iya. Nah, Bagongnya Ende itu sebenarnya adalah seperti Bediki. Bediki. Nah, ada teman-temannya Bediki ya, pemirsa kalau nggak salah di channel saya. Ada Joni, Muna dan Rusli. Joni, Muna dan juga Rusli. Itu teman-temannya Bediki. Jadi mohon maaf sekali lagi, saya sekaligus kebetulan kesempatan yang baik saya klarifikasi bahwa nama-nama tersebut tidak merujuk kepada orang atau kelompok orang tertentu. Iya, jadi ini hanya nama saja. Jadi nama name is general gitu ya. Name is Jadi general. Tidak harus merujuk Fokus kepada siapa, fokus Iya, ke siapa. exactly. Ini klarifikasi yang sangat jelas dari seorang Thank Uncle you. Tono atau Mbak Diki. Nah, ini Uncle Tono sudah langsung klarifikasi. Iya. Jadi senang tidak sih sebenarnya mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat? Alhamdulillah senang sekali, sekaligus tantangan ya. Kenapa saya bilang tantangan? Karena serapat-rapatnya saya menutup Asik. masker seperti ini, saya jalan pun tetap pasti kalau kenal itu anak kecil. Saya mohon maaf, barusan tadi pagi saya bikin video di Dermaga Paupanda Tanjung. Ya. Saya sedang shoot lagi anak mancing gitu. Saya mendekati itu anak-anak yang lagi mancing aja dengan kamera, itu langsung teriak dari sana. Ini Astagfirullah. Padahal saya di Tanjung, Iya. saya tinggal di Perwira. Saya turun maksudnya untuk syuting. Apa kalau mau jauh? Saya bilang astagfirullah. Akhirnya saya bilang ya alhamdulillah lah. Terima kasih para pemirsa ya udah seneng nonton video-video kita di channel Ende Asik. Minimal menghibur orang itu dapat pahala. Iya, menghibur orang why not kalau kita sudah menjadi berkah orang lain. Betul. Siapa tahu pada saat dia nonton dia lagi galau. Dia lagi galau. Diputusin pacar, putus ini apa, kan nggak tahu setelah nonton mungkin dia sedikit terhibur. Nah, kamu ini dari Uncle Tono ya. Kamu Ya. dari saya lihat dari perkembangan YouTube kamu sendiri itu, Ya. kamu ada juga sebagai komedian. Kadang Ya. juga kamu menyanyi. Ya. Awal-awalnya saya kenal kamu dari menyanyi sebenarnya. Ya, kalau nggak salah yang viral itu Westlife. Westlife itu. Muna. Muna itu. Kamu nyanyi itu dan juga kamu sering menjadi host atau caster di YouTube kamu sendiri. Kamu enaknya dipanggil sebagai seorang komedian atau apa ini mau dikenalnya? Whatever lah. Tapi Whatever. kalau saya sih karena passionnya di stand up comedy ya, stand up Oh, comedy. pernah jadi komika juga? Iya, enggak sih, cuman apa? Ya istilahnya basa-basi Suranoma Basa-basinya, saja. Suranoma gitu. Ya, saya lebih senang sebagai komedian karena lepas kan. Iya. Kita bir gitu. Pure. Nggak kaku. Pokoknya kalau jadi komedian tuh apa rago rimba ya, rago. Masalah lucu tidak lucu itu urusan orang. Iya. Yang penting kita plong lepas gitu. Oke. Dan saya melihat nih, saya baca banyak artikel dan juga banyak dari Iya. teman-teman manajemen juga Wih, katakan banyak ya? Wow. banyak sekali, banyak Q&A yang harus saya utarakan ke kamu. Salah Iya. satunya kamu backgroundnya adalah mantan karyawan BUMN. Ya betul sekali pemirsa. Saya pernah mengabdi di sebuah BUMN, sebuah perusahaan BUMN ya, 10 tahun. 10 tahun. Dari 2000 sampai 2010. Saya resign tahun 2010 dari BUMN itu. Secara baik-baik. Secara baik-baik, amin Allah, amin ya, amin. Iya. Secara baik-baik ya, ingat Ya, Uncle karena Tono, orang mengundurkan diri itu ada banyak hal ya. banyak hal. Banyak ya. hal. Jadi saya langsung mengatakan pada malam ini bahwa waktu resign itu secara baik-baik. So whitelist ya, not blacklist. Oke. Jadi Uncle Tono, kamu selama 10 tahun kamu berkiprah di BUMN itu ya, dan kamu akhirnya harus memutuskan untuk resign. Itu apakah ada gejolak dari kamu sendiri? Apa yang menggoda, yang membuat kamu saya harus resign nih? Oh, iya. Padahal lumayan sekali kalau saya lihat dari manajemen katakan bahwa salary-mu sangat lumayan sekali sebenarnya. Lagi ini ya naik daunnya Iya, waktu daunnya, itu jabatan. Ya betul sekali. Sebenarnya this is personal but that's okay. Yeah, it's personal. That's okay. Jadi begini, mohon maaf pemirsa, karena ini juga bagian dari pertanyaan bahwa waktu resign saya di BUMN 10 tahun itu lebih kepada prinsip saya bahwa a good job is you get the money, you get the fun. You get the money and you get Get the fun. Oke. Jadi buat saya waktu itu berpikir gini, pekerjaan yang baik itu adalah lu dapat duit dan lu enjoy dengan pekerjaan itu. Kalau lu dapat duit tapi lu nggak enjoy, kesannya itu lu maksa kerja di situ, tapi lu nggak apa ya? Not your passion. Nggak comfort, Ya, nggak nyaman kerja itu. Tapi duit dapat, duit dapat, gede. duitnya dapat secara ekonomi. Namanya orang kerja itu kan pengen dapat gaji, duit dapat, tapi apa ya? Kepaksa gitu.
bukan kepaksa, apa namanya, nggak cover sama pekerjaan itu. Ya. Jadi saya prinsipnya adalah, mohon maaf, saya bukan bermaksud menolak rezeki yang sudah ditetapkan sama Allah, sama Tuhan ya. Karena saya percaya bahwa sebagai seorang muslim, rezeki, jodoh sama ajal itu udah ditulis di buku Lauhul Mahfuz. Kalaupun pada saat itu saya harus resign, saya anggap itu bagian yang sudah tertulis di sana. Sudah tergambar. Sudah tergambar gitu. Saya ngambil keputusan itu. Jadi kalau keputusan itu lebih kepada you get the money, you get the fun. Lu dapat duit, lu nyaman sama yang lu kerjain. Lu nyaman, it depend on your passion. Your passion, hobi yang menghasilkan uang. Hobi yang menghasilkan duit nantinya. Dan juga kamu menjadi salah satu talent pengajar bahasa Inggris di salah satu TV nasional nih. Ya, di TVRI Kupang. TVRI Kupang. Ya, saya menghandle. Thank you very much. Terima kasih kepada TVRI Kupang yang mempercayakan saya sebagai instruktur. Kalau nggak salah tiap hari Jumat pagi jam 9 jam 10, TVRI Kupang mempercayakan saya sebagai apa namanya? Ada satu acara yang namanya Good Morning. Kalau dulu namanya English Day. Sehubungan dengan Bapak Gubernur kita yang mengeluarkan aturan Bapak Gubernur kalau nggak salah 2018 Desember gitu. Saya lupa nomornya yang mengharuskan setiap hari Rabu itu semua masyarakat NTT untuk English Day. Nah di situ kemudian saya diminta untuk menghandle acara English Day di TVRI Kupang. Terima kasih. Terima kasih buat TVRI ya, TVRI NTT ini luar biasa banget. Thank you very much. Oke, dan dari background kamu ini sendiri, kamu bisa mengajar bahasa Inggris ini. Apakah kamu pernah di bangku kuliah Inggris? Mostly ya. Kalau saya itu Inggrisnya English practice ya. Maksudnya lebih karena pernah jadi tourist guide, pemandu wisata, kemudian pernah punya pengalaman di kapal pesiar ya di Amrik. Oke. Amerika, Bo. Di Amrik sono di Amrik di Miami, kemudian kita ke Puerto Rico, Jamaika, naik ke Alaska, pokoknya keliling-keliling negara gitu. Jadi mostly ke English. Nah, dapat ke ini akademiknya itu pernah di HCS Klaten dulu ya. Ya, sebuah itu jadi saya dapatnya di situ. Nah, kemudian lebih banyak autodidak. Jadi kalau nonton film barat, dapat dialognya di situ, kemudian praktek langsung sama bule, lebih banyak kayak gitu. Dan alhamdulillah dipercaya saat ini untuk menghandle training di hotel-hotel di Kupang. Itu lebih pada tourism ya. Tourism, oke, ini praktisnya luar biasa. Jadi ini berimbas kepada kinerja dan juga yang terbaik dari seorang Uncle Tono ini ya. Beliau ini banyak sekali backgroundnya, banyak sekali rekam jejaknya yang sangat luar biasa dan juga sangat positif buat kalian semua. Dan beralih ke YouTube itu sebenarnya mimpinya apa sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Sebenarnya pemirsa, mohon maaf, saya tidak punya ide awalnya untuk jadi YouTuber. Jujur. Itu awalnya itu karena saya sering upload posting di Facebook saya. Nanti teman-teman bisa pertemanan saya Sumartono. Posting itu hal-hal yang lucu, yang gokil, baik video maupun postingan karakter tulisan gitu. Tiba-tiba ada satu teman, kalau nggak salah saya lupa namanya Om Gervas, saya sebutnya Om Gervas, saya bilang, Aji, kenapa tidak dibuat jadi YouTuber, buat satu akun YouTube? Ini viral sekali nih, semua senang gitu. Saya bilang, oh iya ya. Tapi saya nggak tahu gimana cara bikin YouTube. Akhirnya autodidactly saya belajar dari YouTube. Bikin akun gimana, verifikasi gimana, dan sebagainya. Saya buatnya awal Januari. Alhamdulillah, Mei kemarin udah dimonetisasi. Makasih buat pemirsa channel NDAC atas doa dan supportnya. Channel kita udah dimonetisasi bulan Mei kemarin. Jadi 5 bulan lah. 5 bulan dia bisa langsung monetize dengan view yang luar biasa banget. Amin. Perlu di-upload sih. Amin. Thank you. Itu semua berkat doa dan support you guys semua. Thank you very much. Iya, karena kamu hadir pada saat orang membutuhkan sebenarnya. Iya, betul. Konten komedi itu memang. Konten komedi kamu lahir pada saat orang-orang lagi sebenarnya capek mereka. Pada saat mereka rebahan membutuhkan konten apa yang hadir, mereka harus melihat kamu. Betul. Itu sebenarnya harus kamu syukuri. Ya betul, alhamdulillah. Iya. Saya melihat dari dialek kamu, kamu lebih kepada Ende yang sangat Endelio. Itu kental sekali. Dari banyolan kamu sendiri, ngebanyol kamu ini sebenarnya dari diksi kamu memilih kata-katanya sendiri itu sangat berfaedah dan sangat bermakna Kak Ejo. Nah, itu ada pesan moral pesan moralnya juga kepada seluruh view kamu. Nah, sebenarnya ilhamnya embas sebenarnya ilhamnya. Nah, begini Aji, sama Aji ya Bapak ya. Dan pemirsa, jadi waktu bikin channel Ende Asyik, saya memilih nama channel Ende Asyik itu ada misinya. Saya sebagai putra daerah, ini mohon maaf ya, nama saya Sumartono.
Di KTP nama Sumartono, di ATP lain nama Sumartono. Naja Jawa, kami terbaik begitu. Jadi mungkin agak sedikit kaget ya, tapi asli saya begitu. Itu pas saya pakai nama Ende Asyik itu, saya ingin menunjukkan bahwa orang Ende itu orang-orang asyik juga sebenarnya. Nggak kita meruang asyik. Jadi kita punya selera humor sendiri. Asosiasi orang yang selama ini mengatakan bahwa Vangu kita na, Vangu boningai bisa, tambong mele mite, hukum segala macam na, nore na, Vangu bani bisa, Vangu bani bisa. Oh iya bani bisa. Nah asosiasi itu yang pengen saya hilangkan. Hilangkan stigma. Ya we are not like what you thought. Ya. Kita bukan seperti yang Anda pikirkan. Bahwa kami orang Ende, seudik-udiknya kami punya selera humor sendiri. Selera humor ya. Ada selera humor dengan kearifan lokal kami. Nah ini yang mau saya angkat sehingga suara nomanya itu tuh dubbing suara saya pakai Ende Flores dan sebagainya. Ada misi budaya juga, saya juga pengen budaya-budaya yang ada Endelio kita itu perlu dilestarikan sehingga konten-konten video saya itu juga banyak misi untuk melestarikan budaya-budaya itu. Termasuk aset-aset wisata lokal yang memang harus kita expose ya ke publik. Intinya Ende emang asik lah. Ende harus asik nih kalau lewat channel ini. Iya. Sebelum kehadiran seorang Uncle Tono atau Mbak Diki ini, fenomena di dunia maya juga pernah dihebohkan dengan adanya Duta Semu ya. Duta Semu. Halo, Duta Semu. Acul Raihan. Apakah kamu terinspirasi sama sosok dia itu? Ya, betul. Apa namanya ya? Saya senang ngondenya. Dia punya sering. Jadi setiap komedian itu punya karakter ciri khas masing-masing. Mungkin saya di bagian Soranoma Endelio-nya, Duta Sampo bagian di ngondenya yang asik kayak gitu. Banyak juga terinspirasi di situ banyak hal. Artinya apa? Komedi itu asiknya itu adalah ide itu selalu datang dari siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Jauh ngambe mbajaka wa epungan ikasoa ngamber wana pu Iza atau pu Pau. Nah langsung Teimanu bara ya atau ini soal nomor anak lagi wah jatuh di kalau mata ini tanah cilik naik keluaran kau parahnya kau mana mbak saya tahu bila kau itu lo tuh gini anak pemirsa dapat satu konten saya gitu dapat konten ini sama segini karena komedi itu universal dia gitu. Saya tidak harus memaksa Anda untuk tertawa ya karena kadang-kala saya sadar garing juga ada gitu minimal Anda tersenyum saja itu udah cukup ya. Saya banyak belajar dari seorang Uncle Tono atau Mbak Diki, Diana. Banyak belajar bagaimana caranya komedi. Ini berat sekali sebenarnya. Jadi komedi itu sebenarnya adalah salah satu peran yang ini luar biasa di mana mereka harus mengkombinasikan semua angle-nya dia, gesture-nya dia. Dan ilmu public speaking-nya dia. Kamu juga dapat public speaking? Ya, saya dapat sertifikasinya langsung dari Toastmasters di California, USA. Jadi, terima kasih public speaking saya dapat di sebuah klub internasional namanya Toastmasters Club. Itu pusatnya di Amerika, di California. Sekarang sudah tersebar di berbagai negara, di 100 lebih negara. Ya, saya masuk anggota itu di Kupang, namanya Hand Fortuna Toastmaster Club di Kupang. Satu-satunya di NTT di Kupang, Toastmaster ini mewakili klub-klub lain di Indonesia. Kalau untuk di NTT hanya ada di Kupang di Hand Fortuna. Dan itu langka. Dari situ saya belajar dan dapat sertifikasinya, ditandatangani langsung sama Bapak Presidennya di California. Public speaking man. Dan sekarang mengajar lagi ilmu public speaking dan English di Kupang. Di TVRI Kupang. Di TVRI dan di training di berbagai hotel. Ini luar biasa. Jadi kamu ini sangat viral di dunia per-YouTubean ya. Kamu perkembangan YouTube kamu sendiri gimana sampai sekarang ini? Udah dimonetize pasti? Iya. Ya alhamdulillah lah. Jumlah tayangannya gimana nih sekarang? Ya alhamdulillah so far so good ya pemirsa ya. Aji, saya sekali lagi ucapkan terima kasih buat pemirsa setia ya channel Ende Asik. Saya nggak ada apa-apanya tanpa dukungan you guys gitu. Tanpa dukungan you guys, bukan saja dari subscribe atau ini apa, tapi doa support yang setiap kali saya posting Facebook selalu didoain, mudah-mudahan sukses ya Uncle ya, amin, maju terus gini gitu. Tapi haters juga banyak. Oh really? Ya, risiko seorang YouTuber itu pasti ya, siapapun itu. Sekelas Atta Halilintar yang udah number one itu hatersnya paling banyak. Termasuk saya. Oke nih. Nah, kamu sendiri nih, kamu kamu sempat ngomong juga ada haters nih. Kira-kira tanggapan kamu sendiri, ada nggak netizen yang tiba-tiba merasa risih dan banyolanmu? Tiba-tiba komennya, tiba-tiba mereka sempat nyinyir. Sempat mereka mengeluarkan banyolan kamu, yang mungkin dikatakan wah ini banyolan yang sebenarnya out of content. Iya betul. Banyak, tapi lebih banyak yang mendukung ya.
haters itu selalu ada, baik komen di postingan Facebook saya atau langsung di video yang di channel saya. Ada yang pernah bilang, apa ini sampah gitu ya. Oke. Lucu apa ini, basi gitu kan, basi lah, sampah gitu. Jadi saya pas baca saya biasa aja gitu kan. Saya prinsipnya gini, ada 1.000 orang yang nonton, yang memberikan komen, misalnya 1.000 yang memberikan komen. Kalau di antara 1.000 itu ada 999 yang mendoakan terbaik buat saya, lalu ada muncul 1 orang yang bilang ini sampah. Itu sangat naif dan lucu. Kalau saya langsung down. Wih, asik. Itu nggak gue banget coy, asli. Kecuali dari 1.000 itu 999 yang bilang sampah, 1 yang ngedukung. Baru gue bilang, wah udah gue tutup. Nggak ada yang ngedukung gue gitu. Kalau cuma lu doang gitu ya yang bilang sampah, sementara 999 yang ngedukung, kan goblok gue kalau misalnya langsung down gitu. Jadi bilang ya udahlah nggak apa-apa lah. Nah, bagaimana cara saya merespon? Misalnya dia bilang sampah gitu. Gimana saya ngebalas? Kalau misalnya Aji nanti lihat di saya punya komen seperti itu, balasan cuma 1, sama semuanya buat saya hater. Saya bilang, saya langsung berdoa, ya Allah, saya bilang terima kasih Eja, terima kasih Eja, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Esa memberikan, melampangkan rizki, melancarkan usaha, sehat selalu beserta Eja dan keluarga, amin ya rabbal alamin. Apa yang terjadi setelah saya komen itu? Nggak ada komen balasan. Saya nggak tahu, mungkin dia sadar ya, kok gue udah ngebully dia, malah gue didoain lagi yang baik-baik. Nggak ada lagi komen di bawah, itu nggak ada lagi gitu. It sounds klise sebenarnya. Sebenarnya klise. Itu klise, tapi kamu I have no choice. I have no choice. Jadi saya nggak punya pilihan kecuali hitam nggak boleh dibalas sama hitam, ntar gelap. Tapi kita manusiawi sebenarnya. Bener. Kita manusiawi. Bener itu. Kalau dongkol marah atau dongkol itu tuh ya dongkol. Orang dia bilang gitu, dia bilang sampah. Gue udah bela-belain capek gitu kan. Jauh capek gue peka kemang apa segala macam. Nah, bajana si sampah. Dongkol, tapi apa saya harus ini? Ya udah, saya kan masih ada misi lain dengan channel ini. Banget. Iya, ya saya doain aja, murusi Eja, terima kasih Kak. Mudah-mudahan nggak terisi kuasa, murah rezeki petik tahun keluarga, kebetulan Ratu Corona seorang kita. Mudah-mudahan jadi keluarga aman dari Corona kita semua nih. Terima kasih apa-apa. Doa warga petikai. Aduh, ini sebenarnya ini bukan sound klise, tapi memang ini seorang Uncle Tono dengan jawabannya versinya Uncle Tono sebenarnya. Oke, Uncle Tono, misi kamu tadi dibilang katanya kamu suka mempublikasikan budaya dan juga melestarikan budaya. Selain itu apa lagi misi kamu? Betul. Apakah kamu ingin ke depan nanti kamu lebih dikenal sebagai seorang komedian? Ya, betul sekali. Jadi terima kasih tuh Pak, pertanyaan bagus sekali. Jadi Abe Eja Kerawatane Ajika aku tercinta, channel YouTube Ende Asik itu punya 3 konten utama. Oke. Yang pertama adalah konten komedi. Komedi ini adalah komedi yang kearifan lokal. Yang pakai suara Noma Endelio dengan tokoh utama Batiki Joni Rusli Nemuna. Nah, itu komedi. Konten kedua adalah konten budaya dan pariwisata, tourism. Jadi konten budaya ini bagaimana saya berusaha melestarikan adat budaya Endelio kita yang mungkin oleh generasi muda kita sekarang kurang dilirik. Oke. Kenapa kurang dilirik? TikTok tahu macam bu. TikTok mau digigari mau kena anjing mulai kalau kok besiamu ini to poa ini apa ni ada apa mau TikTok macam TikTok nah gara-gara kena jadi budaya-budaya ini yang kemudian saya pikir wah bahaya ini nih. Bahaya nih kalau saya kemudian pengen melestarikan. Contoh, bisa saya kasih contoh ya. Nanti akan saya buat konten bau sambu. Apa itu bau sambu? Dari mana cara awal bau sambu? Bagaimana cara bau sambu? Bagaimana ketika bau sambu orang tuan rumahnya tidak ada? Karena babasi kita harus pakai bunuh. Apa tujuan bau sambu? Apa itu KMB? Apa itu iskumba? Apa itu isidura? Itu yang generasi kita belum tahu. Ini yang saya mau angkat. Selain objek-objek wisata yang belum terekspos. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, kebetulan background saya bahasa Inggris, ada khusus konten belajar bahasa Inggris gratis. Tapi tunggu dulu. Ini yang unik. Bahasa Inggris yang saya mainkan di channel ini Eja pakai bahasa pengantar Ende. Pakai bahasa pengantar Ende. Mau saya kasih contoh? Iya. Mau saya kasih contoh? Nanti kan ya. Selama ini di kelas kan kita dapat begini bahasa Inggris ya.
anak-anak, good morning, selamat pagi, how are you, apa kabar? Pakai bahasa Indonesia kan? Kita mainkan ende. Contohnya ungkapan perintah. Mungkin rencananya besok saya buat ya, kebetulan ya. Obligation misalnya, perintah ya, komen. Nanti kita buat begini aja. Jadi konten ini nanti jangan orang yang sekolah atau ebeja kira wata aneh aku atau ojek soro ika tambi umat baba bele basusu joko langsung bahasa Inggris nggak bisa. Kenapa saya pakai begini? Masoro, come in please. Ngambe, rejo, ngambe, sit down. Oke. Buka pere, open the door. Buka pere roari, open the door please. Terima gaji apa? Terima kasih. Thank you. Arigato, arilaso. Ifai? Oh iya, itu penyanyi. Jadi begitu. Jadi ini kalau kita bikin eja pemirsa, wah ini suatu terobosan baru buat saya dalam belajar bahasa Inggris dengan bahasa pengantar ende. Ya. Dan saya yakin kalau eja tonton, abebele besusora ja asoro ikan atau HP kok do waktu na atau tambi umah besusu borak ini ojo waktu na ini mere ini susu jo ini enggak kok do ini mak sekolah ambu kita nggak bahasa Inggris karena kita pakai bahasa pengantar ngambe sit down buka pere open the door ipat mata TV we turn off the TV please seperti itu yang Oke, jadi ini actionnya dan juga language ini lebih kepada British ya kalau saya lihat ya. British action ya. British action. Jadi kita punya dua kiblat, American action, British action. Harry Potter? Ya. Anda mau pakai Harry Potter atau Anda mau pakai Jim Carrey? Ada beda? Ada bedanya. Harry Potter, tolong kasih saya air. Ya. Amerika. Harry Potter, give me some water. Water. Ya. British, Harry Potter, give me some water. Water. Jadi kalau ada Inggris ini baga, ni ugi serikaina, ni asoreu, gas azura, water. Manunia. Tidak pakai. Itu Mbak. Ini luar biasa, good talent, the biggest. Dan itu mau saya buat semua untuk orang Indonesia kita tercipta supaya kita Ende jadi kota pariwisata boleh main kita imanganga. Hidup Ende. Jadi benar cara mendekatkan diri dia kepada masyarakat. Ini saya ambil kesimpulan dari your branding. Oke. Apa itu? Mbak Z. Oh ya, ini Mbak Z langsung kita akali ini Mbak Z. Kita akali. Pemirsa, jauh terpaksa kerja kayak iking dia. Silakan. Oke. Jadi branding kamu sendiri saya ambil kesimpulan kamu 3. Oke, mendekatkan diri kamu dengan cara lawakan. Komedi. Oke. Komedi, budaya, bahasa Inggris. Oke. Tapi lebih konten komedi. Karena nilai jualnya itu dia komedi. Kamu lebih dikenal dengan komedi. Komedi. Cara mendekatkan kamu kepada publik dengan komedi, walaupun kontennya berat, akhirnya dibuat ringan. Itu betul. Banyak kita belajar dari kamu. Dan yang bikin punya karakter sendiri di Beriki Channel ini Asin adalah komedi yang pakai kearifan lokal. Bukan komedinya orang Jawa, bukan komedinya orang Amrik, bukan komedinya orang Australia, bukan komedinya Sule, bukan komedinya Tukul Arwana, bukan komedinya Andre, bukan komedinya Olga, tapi komedinya Badiki. Catat, Badiki Joni Rusli Nemuna. Oke. Muna anak saya ini Muna anak. Nasa ni Badiki. Selingkuhan ni Joni. Viral pernah main atau jak tahu pernah apa lagu Ivan telepon ini apa film Korea jak dubbing enggak enak. Viral pernah. Oke, jadi Uncle Tono, Mbak Diki, harapan kamu dibuat semua kaula muda apa nih harapan? Ya pertama saya senang sekali ya. Saya pengen supaya kita generasi muda ini, ende kita ini ayolah kita kreatif ya. Nah ini saya pertama kali jujur ya, ini saya boleh jujur ya pemirsa. Saya pertama kali masuk di sini tadi masuk ruangan podcast begini ini, saya bilang ini luar biasa. Saya bilang bukan saya bermaksud memuji, saya luar. Kenapa? Ada generasi muda kita, abe Arina, abe Aji dia nana benana, ini luar biasa yang kreatif membuat podcast seperti ini. Jangan terus terang aja ya, jangan jujur pemirsa. Waktu pertama aja aku garuna nih aku batir kamera nana aja aku garuna nana ilmu aku SD aja satu angkatan. Kayak telepon aku nih, WA nih, abangnya my podcast nih.
Kayak tengah podcast, nana jangan dulu podcast, nah kok apa jangan ambil podcast. Jadi jangan pikir nana kayak kuni jangan kok kartu pos meo, jangan sana postcard nah. Oh, tuh meja mata aku nama podcast apa? Ini kayak kuni aku main kartu pos masuk ke ke ruangan ki. Aku bebas saya dulu aja ina. Aku merasa oh ini jangan-jangan seperti Deddy Bulldozer. Deddy Corbuzier ya? Hah? Deddy Corbuzier. Maksud Deddy Corbuzier nih. Oh, Deddy Corbuzier. Tapi nasal 12 tak borian aja. Badan besar. Oke. Enggak sangka ginanan. Oh, jaso tiga bagamba inana. Oh, Deddy Corbuzier. Jasana. Terima kasih Jas sangat salut. Tepuk tangan untuk channel Martosohan channel. Martosohan channel ini luar biasa ini podcast ini. Saya salut, sangat kreatif. Luar biasa. Jadi nanti kalau ada generasi muda yang pengen meneruskan, saya ingin ayo jadi YouTuber, tapi harus yang kreatif. Kreatif itu begini, jangan asal. Nah, kenapa saya ini kemudian enjoy dengan channel Ende Asik? Karena pas dengan passion. Your passion, okay. Passion saya itu pas. Istilah kita orang Ende Leona, nggak napa itu aktif. Background jaona kereikina kan sudah terbiasa komedi. Okay. Jadi konten jauh buat nana karena pas tuh aktif. Nah, aja aku mbak baru nana zaman selajak kami SD 9 tampil misal ngelawak di atas panggul. Jadi public speaking saya itu yang sudah di atas panggung dari kecil, undang segala macam. Dari panggung gembira dulu ya. Panggung gembira. Mohon maaf boleh saya ceritakan satu sedikit Boleh, saja. boleh aja, boleh. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, boleh. Abe eja kira ajika aku tercinta. Mohon maaf ini karena sudah terkait dengan public speaking. Ingin cerita satu pengalaman yang sangat membanggakan saya. Dan kebetulan saya diundang sini terpaksa saya harus ceritakan ini. Semoga menjadi motivasi Abe Aji. Sangat membanggakan saya sebagai orang Ende, sebagai orang NTT, bahkan sebagai orang Indonesia. Jadi begini, saya ikut klub Toastmasters Club. Ini klubnya itu tuh pusatnya di Amerika. Sekarang. Itu berdirinya itu sama dengan Titanic tenggelam 1912. Sudah tersebar di berbagai negara dengan ratusan ribu anggota. Itu klub public speaking, melatih kita untuk tidak grogi pada saat tampil ke depan berbicara. Cuman karena ini Toastmasters International Toastmasters Club, jadi ada bahasa Inggris yang pakai. Okay. Jadi kita maju ke depan mau pakai bahasa Inggris, tapi tetap ada bahasa Indonesianya. Yang mau belajar public speaking bahasa Indonesia monggo, yang mau perkuat public speaking bahasa Inggris monggo. Kebetulan di Kupang, di NTT baru ada satu klub namanya Hand Fortuna Toastmasters Club. Di Kupang. Saya jadi member di situ. Kita bicara public speaking. Manfaatnya banyak sekali. MC, kemudian broadcaster, sales marketing dan sebagainya gitu kan. Nah, di klub ini itu tiap tahun tuh ada lomba guys. Ada lomba yang secara struktural dari bawah terakhir mentoknya nanti di California. Semua negara di dunia seleksinya itu bertahap. Jadi dari Kupang kita seleksi internal. Juara di Kupang nanti dikirim ke Denpasar. Ke Denpasar untuk lawan orang-orang di Denpasar sama NTB NTT. Jadi regional gitu. Regionnya. Menang di Denpasar nanti dikirim ke Surabaya. Tapi bahasa Inggris. Di Surabaya. Menang di Surabaya mewakili Indonesia ke Malaysia untuk ASEAN Tenggara. Menang di Malaysia dikirim ke California mewakili negara. Dan kamu sudah buktikan menang. Nah, ini yang saya mau ceritakan guys. Kita menang di Kupang, dikirim ke Denpasar. Nah, di Denpasar ini Aji, mohon maaf cerita sedikit, bukan bermaksud apa saya bangga. Jauh lawan olehna Abe eja, mohon maaf jauh pas sampai ke Denpasar nah, jauh sangka si jauh lawan nek Ketut, Nyoman, Wayan, nek Made, Agung. Pakai bahasa Inggris gak apa-apa karena sama-sama. Tapi di bahasa Benua ora ko wisatawan, minimal kita lawaro. Enggak nanole eja, pada jauh lawan bule. Dama. Hanya dia berbagai negara tapi mewakili klub lokal Denpasar. Contoh misalnya Lionel Messi main Argentina, dia main untuk klub Barcelona. Nah, ada negara-negara waktu itu aja lawan Inggris, Skotlandia, Australia, Amerika, Polandia. Berapa negara? 10 negara. Alhamdulillah beja kira enggak Meria Bukajo kita juara 1. Jauh pergi kalah bule-bulenan. Itu apa yang jauh bermaksud untuk takabulena uji bela menjadi depenggai. Saya mau kasih tahu, saya bangga sebagai orang Ende, bangga sebagai orang Ende bisa mah. Kalau kita bisa mengalahkan sama orang Indonesia dalam konteks public speaking bahasa Inggris, biasa. Eja ikut lomba bahasa Inggris, jauh ikut lomba bahasa Inggris pidato. Eja menang, jauh menang itu biasa. Tapi kalau kita orang Indonesia menang pidato bahasa Inggris dengan bule Amerika yang zuzara be warawa jenengan dauna, itu bahasa luar biasa. Dan kita buktikan itu di sana. Itu miracle, keajaiban sebenarnya. Keajaiban.
Nah itu yang kemudian saya termotivasi untuk mendorong Mahisa Aji. Ende punya potensi, kita punya bakat. Jangan minder. Mari kita ini dengan kreativitas masing-masing. Jangan mungkin di bagian YouTuber, broadcaster. Yang pemain bola kita main bola. Yang petinju ayo kita petinju. Yang make up, oke. Tata boga, tata busana. Silakan kalian fokus kepada diri kalian, branding kalian sendiri. Ya? Talenta itu harus dikembangkan. Ya, yang paling penting adalah tidak melenceng dan tidak disorientasi dengan branding kamu nantinya. Oke, kita fokus sekali. ya. Betul sekali. Betul. Oke deh. Terima kasih deh buat Bu. Wah, saya juga ucapkan terima kasih banyak. I'm so happy to be here with you guys. Thank you. This is a very great evening, guys. Senang sekali. Kamu punya energi yang sangat luar biasa. Ya. Energi positifmu sangat luar biasa. Terima kasih. Saya orang energik. Karena kalau jauh over energik, nanti jauh langsung saya datang. Mungkin hari lam istri apa? Oke. Jadi luar biasa sosok panutan. Sekali lagi sosok panutan di Kabupaten Ende. Jadi Bung Uncle Tono, selamat datang di dunia percicatan Kabupaten Ende. Terima kasih. Terima kasih buat you guys yang sudah mendukung channel saya. Thank you very much. Oke, thank you. Jangan lupa kunjungi di channel YouTube milik Ende Asik. Uncle Tono, yes, Badiki, Muna, Joni, dan Rusli. Iya, terima kasih saya Karisma Agung dari Martosoan Tuan Rumah di atas meja radio visual. Selamat malam. Malam, bye-bye.